Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Piton FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Piton FX. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Kemudian bagi teman-teman yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Piton Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menciptakan peluang profit di dunia kripto cukup dengan hanya bermodalkan handphone dan internet teman-teman. Jadi kita tidak perlu keluar biaya kecuali butuh handphone dan internet saja teman-teman. Untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan kembali membahas tentang Pi Network. Ini ada sebuah tulisan dari Chris Cosma. Ini sebuah tulisan yang ditulis pada 18 Agustus 2024. Jadi kita akan membahas tentang mitos-mitos atau fantasi-fantasi atau kesalahpahaman yang ada di dalam Pi Network teman-teman. Ini berdasarkan tulisan beliau. Jadi ada banyak sekali mitos atau kesalahpahaman atau halusinasi, bisa dikatakan seperti itu. Ini menurut pendapat beliau teman-teman. Nanti kalau teman-teman tidak sepakat dengan pendapatnya Chris Cosma ini ya teman-teman silakan komen di kolom komentar. Jadi kita akan membahas tentang hal-hal yang menurut beliau harus kesalahpahaman yang harus dibenahi teman-teman. Jadi kita tahu bahwa Pi Network ini adalah salah satu proyek cryptocurrency yang telah menarik perhatian jutaan orang di seluruh dunia. Namun popularitas ini juga membawa munculnya berbagai mitos dan kesalahpahaman. Jadi dalam video ini kita akan membahas berbagai mitos terbesar yang beredar di kalangan komunitas Pi Network dan memberikan klarifikasi yang tepat berdasarkan fakta teman-teman. Jadi yang pertama yang dibahas oleh beliau adalah mitos atau kesalahpahaman pertama, yaitu bahwa satu koin Pi itu setara dengan 314.159 US dollar. Nah ini pendapat pertama, ini pasti teman-teman banyak yang protes ini. Dan saya di sini hanya menyampaikan informasi. Nanti kalau teman-teman tidak sepakat silahkan komen di kolom komentar. Jadi salah satu mitos yang paling kontroversial dan sering dibahas oleh para pionir yang ada dalam Pi Network adalah nilai Global Consensus Value atau GCV. Jadi menurut mitos ini, Global Consensus Value atau itu 1 Pi itu setara dengan 314.159 US dollar. Kemudian meskipun tidak ada pengumuman resmi atau harga resmi untuk Pi saat ini, para pendukung Global Consensus Value menganjurkan agar para pionir itu membeli dan menjual barang serta jasa menggunakan angka ini teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini dari mana ide ini muncul teman-teman. Nah ini ada postingan lagi, beliau lanjutkan. Jadi mitos ini muncul setelah Nicholas Kokalis, salah satu pendiri Pi Network, menyatakan dalam sebuah video bahwa Pi itu bernilai sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para pionir teman-teman. Jadi ini kalimatnya ini, Pi is what pioneer make it what itu. Jadi pernyataan ini masuk akal dalam konteks mainnet tertutup di mana tidak ada harga pasar resmi, sehingga para pionir harus menetapkan nilai sendiri saat melakukan perdagangan teman-teman. Jadi menurut Chris Cosma, angka ini mungkin masuk akal pada saat konteks mainnet tertutup. Namun anggapan bahwa Pi akan memiliki nilai sebesar 314.159 US dollar itu menjadi tidak realistis begitu Pi mencapai tahapan mainnet terbuka dan menjadi mata uang yang dapat
diperdagangkan di bursa. Mengapa? Nah, ini pertanyaannya. Karena miliaran Pi serta jutaan pengguna, baik pionir maupun bukan pionir, akan memperdagangkan Pi secara bersamaan di pasar global. Dengan pasokan Pi yang melimpah, maka peluang bagi Pi, nah ini kalimatnya ekstrim teman-teman, ini pasti banyak yang protes, saya jamin ini. Jadi dengan pasokan Pi yang melimpah, peluang bagi koin Pi untuk mencapai harga 314.159 US dollar itu adalah nol teman-teman. Jadi peluangnya tuh nol, tidak ada, dikatakan oleh beliau bahwa tidak ada peluang sama sekali teman-teman. Kemudian kita lihat lagi di sini bahwa bursa yang melakukan listing koin Pi kemungkinan akan menjadi pihak yang menentukan harga awal Pi berdasarkan pasokan token, dan para pedagang akan menentukan arah pergerakan harga melalui aktivitas jual beli di bursa. Sejak saat itu, jika Anda ingin mengetahui harga Pi, Anda dapat dengan mudah memeriksanya kapan saja dan tidak lagi perlu memperkirakan nilai Pi sendiri saat mencoba berdagang. Kemudian beliau di sini melanjutkan argumennya bahwa berdasarkan white paper, suplai yang beredar dari Pi Network pada awal mainnet terbuka itu diperkirakan mencapai 10 sampai 20 miliar Pi. Jadi jika setiap Pi bernilai 314.159 US dollar, maka kapitalisasi pasar Pi Network akan melebihi 6 kuadriliun dolar yang setara dengan 6.000 triliun dolar teman-teman. Nah, ini adalah masalah utamanya karena pasokan Pi yang melimpah membuat harga per unit Pi itu akan menjadi lebih rendah teman-teman. Jadi sebagai perbandingan untuk Bitcoin mencapai harga 314.159 US dollar, nilainya perlu meningkat 5 kali lipat, tetapi hanya ada sekitar 20 juta Bitcoin yang beredar. Sementara di sisi lain, kita sebagai pionir itu akan memiliki 1000 kali lebih banyak Pi yang beredar, karena akan ada 20 miliar Pi yang beredar, sehingga jalan untuk mencapai harga global consensus value itu akan 1000 kali lebih panjang teman-teman. Kemudian beliau menyatakan di sini, jadi kalau kita lihat di sini bahwa kalau misalkan harga global consensus value itu 314.159, berarti market capital Pi itu harus bernilai sekitar, tadi kita lihat di sini 6.000 teman-teman. Kita lihat sebentar, tadi di sini ada angkanya. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau misalkan Pi harus harga segitu, berarti nilai kapital pasar Pi itu harus 6 kuadriliun dolar. Pertanyaannya apakah mungkin? Makanya beliau suruh melihat ke sini berapa banyak uang yang beredar di dunia, teman-teman. Kita masuk ke situs ini. Ini ada situs Occam Investing. Jadi kita lihat di sini berapa banyak uang yang beredar di dunia. Jadi cryptocurrency total dari puluhan ribu proyek kripto total hanya sekitar 2 triliun US dollar teman-teman. Kemudian untuk real estate 281 triliun. Untuk debt atau dunia perbankan 277 triliun. Kemudian untuk oil, minyak itu total seluruh dunia itu 104 triliun teman-teman. Kemudian untuk stock market atau dunia saham total seluruh dunia secara global itu ada di angka 95 triliun. Nah pertanyaannya apakah mungkin Pi Network menembus angka 6 kuadriliun? Nah, itu silakan teman-teman jawab di kolom komentar. Demikian update informasi ini, tetap semangat, namun tetap kita realistis teman-teman. Saya yakin secara pribadi bahwa koin Pi akan meledak, tapi harganya berapa kita akan lihat pada saat open mainnet nanti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.